Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para jamaah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan petunjuk, hidayah. Dan ini yang kita menghadap diberi istiqomah dan Allah dalam keadaan husnul. Pembicaraan Hasan dan berdua masih berkisar terkait orang yang di mana sedikit saya ulang, orang yang tipu mengatakan bagaimana dijelaskan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawlu hadhil an-nafsu khairun minan nasi. Perkataan orang yang berkata ini, dia berkata apa? Kontan baik daripada ibu. Maksudnya kontan di dunia dapat nih, kontan akhirat masih tipu. Apa jawabannya? Wajawabuhu, jawaban seperti itu, innahu idza nasihatu sesungguhnya apabila antara kontan itu sama nilainya, itu kontan lebih baik. Wa ittafaqna wa kanat aktsar wa afdal fa khairun. Adapun jika berbeda, ya, keduanya kontan dan tempo lebih besar, lebih baik nilainya, lebih utama, maka dia lebih baik. Gitu. Ya. Fakaifa wa dunya kullaha ila akhirah nafsin wahidin min anfasil akhirah. Bagaimana bisa dibandingkan bahwa dunia kontan akhirat itu semuanya dunia itu dari awal akhir semuanya dari sampai ujung, dari dulu sampai sekarang seperti satu napas dibandingkan napas-napas akhirat. Antum hidup, kita hidup tahun sekarang ada 30, ada 24, 34, 50. Maka satu napas dan dunia dan sekian kali napas sehari berapa kali, sekian hari dan minggu, sekian tahun berakhir. Kama fi musnadil Imam Ahmad wa min hadits al-Mustawrid Ibnu Shaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad-dunya fil akhirah kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil falyanzur. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Imam dari hadis al-Mustawrid Ibnu Shaddad, beliau berkata Rasulullah tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat seperti seorang dari kalian memasukkan mulutnya dalam laut lalu diangkat meluncur itu air laut, lihat apa yang menetes air laut dari telunjuk, itulah air tetesan dari telunjuk itu, ya, air laut, ya. Dan kalau untuk bahkan bisa melihat
yang ditulis oleh Ustadzul Fadil Yazid Al Jawas, dunia lebih jelek daripada kambing. Ya. Bacakan beberapa ayat yang ada di sini, ya, sehingga menjadi cap semua bagi kita, peringatan bagi kita akan apa? Akan kedudukan dunia tersebut. Ya, pertama dari surat dari surah Al-Quran, ya, surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu anna ayat yang na'im walahu wa zinatu wa tafakhru takatubur fil amwali wal aulad. Kama sali wajibin a'jab nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzab syadidun wa rahmatun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya mata'ul ghurur." Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya wazinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu, wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling lomba-lomba untuk membanyak harta, kekayaan dan anak-anak. Semuanya itu seperti apa? Seperti hujan a'jabal kuffar nabatu, seperti air hujan, ya, yang jatuh ke tanaman, mungkin padi atau apa, kemudian apa? A'jabal kuffaro nabatuhu, tumbuhan itu membuat para petani. Kuffar di sini para petani. Itu apa? Ya. Summa yahiju atarahu musarrah. Kemudian setelah itu apa? Kering, yahiju. Ya. Summa yakun hutama, hancur. Seperti itu. Mungkin padang rumput yang itu membentang luas, yang dimakan ternaknya, tapi ketika terbiarkan panas, lalu atau mengering hancur. Perbandingan dunia dan akhirat. Al-Quran harus yakin kita, jemaah. Di mana seorang kepada harta dunia, maka dunia itu hujan yang turun, kemudian itu membuat sehingga yang tangguh, tapi lalu dia mengering, menguning, tutup hancur. Ya, itulah dunia. Akhirati azabun syadid. Di akhirat itu adab. Wa maghfiratu minallah wa ridwan, dan juga di samping adab yang pedih juga ada ampunan ridwan Allah. Tinggal pilih, ya, ya, harta dunia, baik mencarinya maupun ketika menggunakan. Kehidupan dunia tidaklah kehidupan yang kedua, hayatud dunya lahun walad darul akhir khairul lil ladzina afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia ini kehidupan yang apa, hendak mainan. Akhirat lebih baik takwa. Tidakkah kalian berakal? Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa ghurur, tidaklah kehidupan yang berdaya, ya, memberdaya, sendaguro, memberdaya, bagaikan tanaman yang bukan pemiliknya udah. Berikutnya adalah Yunus 20. Innamal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama nabatul ardi wal an'am al-ardu zukhha yanat wa dhanna ahluha annahum yaquluna 'alaiha ataha amruna ja'alna allam dzalika fasirul ayati liqaumin punya perusahaan yang menjelaskan tentang bagaimana, ya, Al-Quran berbicara terkait dengan kehidupan dunia.
An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakan, perhiasan dunia itu sedikit, ada akhirat lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa dan kalian tidak terdolimi sedikit pun. At-Taubah 38. Araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali qalil, sedikit. Seperti tadi, telunjuk dicelupkan ke laut, diambil tetesan dari telunjuk, itulah dunia, sementara air laut itulah akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas 60, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Ya. Jika buka surat Ghafir ayat 39, maknanya juga kurang lebih sama. Asy-Syura 36, surat Hud 15 sampai 16. Antum catat dan silakan nanti dibuka. Surat Fatir ayat 5. Itu semua adalah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan dunia. Dan memang manusia itu ukurannya dunia. Sebagaimana hadis Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Nasa'i, inna ahsaban nas alladhi yadhhabuna ilaihi al-malu. Sesungguhnya ukuran manusia di mana mereka mengejar dan mencarinya adalah harta. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Ala inna dunya mal'unah. Dunia itu semuanya terlaknat, mal'unun ma fiha. Dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah wa ma walah, dan ketaatan kepadanya. Ya. Wa alimun au muta'allimun, atau orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Kita berharap meskipun kita bukan orang alim, kita sebagai muta'allim, sehingga diperkecualikan dari terlaknatnya dunia ini. Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, ya. Wa alimun au muta'allim. Ya. Hadis ini sahih, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ingat, dunia semua terlaknat dan juga yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Majelis ilmu, majelis zikir. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Faqalu wa ma hiya? Aqala hilakul dzikr. Rawahu Tirmidzi. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah, jangan pergi, jangan kabur, singgahlah, jangan hanya melewati saja. Ditanya, apa taman surga itu maksudnya ya Rasul? Apa kata beliau? Yaitu hilakul dzikir, halaqul dzikir. Dalam riwayat yang lain redaksinya majalisul ilm. Ya. Dan kita juga belajar. Wa ma walah, ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu serta orang yang belajar ilmu. Kita bukan orang alim, kita orang muta'allim, thalibu ilmi, sebagai penuntut ilmu. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari laknatnya kehidupan dunia, maka kita harus rajin untuk menuntut ilmu. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Kemudian dibawa beberapa hadis, ya, yang terkait dengan masalah tersebut. Di antaranya beliau, Nabi bersabda SAW, dibawa oleh penulis kitab Buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing, ya, Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apa kata Nabi? Law kanatid dunya ta'dila indallah janaha ba'udah ma saqa kafara minha syarbata ma'in. Seandainya dunia itu di sisi Allah, ya, senilai dengan satu sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak diberi
setetes pun dari air minum. Seandainya dunia itu senilai dan seharga dengan sayap, satu sayap, janah ba'udah. Sudah sayap, nyamuk lagi. Nyamuk apa nyamuk? Nyamuk dibunuh, mengganggu. Ternyata Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, seandainya dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, tapi di mana ukurannya? Di hadapan Allah Ta'ala. Maka apa? Allah tidak akan memberikan setetes pun air kepada orang kafir. Ini sebagai cambuk bagi kita, bagaimana kita menyikapinya, baik dalam mencarinya atau kita dalam menggunakannya. Dengan demikian kita akan berhati-hati sehingga kita menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencarinya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang tadi yang disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Dia mengatakan ini kontan dunia ini, sementara akhirat itu masih tempo. Ya, fa itharu hadan naqdi ala hadhihi nasi'ah min a'dhamil hubni wa akbahil jahli. Mengutamakan yang kontan seperti ini dibandingkan yang tempo seperti itu, yaitu dunia dan akhirat, ini merupakan sebodoh-bodohnya orang. Ya. Wa akbahil jahl, dan sejelek-jeleknya kebodohan. Sebesar-besarnya tertipu dan sejelek-jeleknya kebodohan. Fa idza kana hadza nisbatad dunya bi majmu'iha ila al-akhirah fama miqdaru umril insan bin nisbati ila al-akhirah. Ya. Apabila hal ini, ya, perbandingan dunia semuanya dibandingkan dengan akhirat seperti tetesan air yang celupkan ke air laut. Ya, air laut itu dunia. Kita jari-jari kita, air laut akhirat. Lantas bagaimana miqdar ukuran umur manusia dibandingkan dengan akhirat kelak? Umur kita berapa? Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan boleh antum rasakan, baru kemudian dibuktikan. Perasaan dulu baru bukti barangkali, ya. Ketika kita baca sejarah yang terjadi 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, mungkin bekas-bekas masih ada. Oh, ini baru 500 tahun yang lalu, ya. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa ini baru 500 tahun yang lalu. Kita bisa berani. Coba kita lihat sejarah yang ada di kita. Sejarah kebangsaan kita, perjalanan kebangsaan ini. Oh, baru 200 tahun yang lalu. Kita merdeka, oh sekian ratus yang lalu. Ya, kita bisa dan berani menyatakan, oh baru 200 tahun, 500 tahun yang lalu. Padahal umur kita jarang umur sampai 100. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Itu kawan. Ya, tapi berani ngomong seperti itu. Bagaimana tadi akhirat? Ya, saya nukil beberapa penjelasan para ulama ketika menjelaskan dalam surah An-Naba ayat 23, ya. Labithina fiha ahqaba. Ya, mereka tinggal di neraka jahanam ahqaba. Ahqaba itu jamak dari al-hikbu. Al-hikbu, di sini di bawah, ya. Penjelasan Al-Baghawi, al-hikbu, satu hikbu 80 tahun. 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 harinya akhirat 1000 tahun. Isi 1 hari akhirat 1000 tahun. Dunia parahnya, Pak. Kalau kita umur 100 tahun, berarti apa? Tinggal, ya, sehari dibagi
Ya, berapa jam kita dibandingkan akhirat hidup kita itu. Kalau logika matematika kita ya, kalau kita pakai logika matematika kita, Allahu a'lam bishawab, yang benar adalah di sisi Allah SWT. Kalau sehari akhirat, setahun kita di dunia, 1000 tahun bandingannya. Kalau kita umur 100, berarti kan 1/10 dari sehari. Kalau sehari, kalau matematika kita sehari itu, kalau matematika kita ya di sini, ya yang kita pahami di sini, pakai logikanya 24 jam, kan 24 dibagi 10, berapa? 2,4 jam. Berarti kalau kita umur 100, kita itu cuma punya umur 2,4 jam di akhirat. 24 jam, kajian 3 jam, 2,5 jamnya tidur. Jadi 2,5 jam tidur. Itu pun di kajian yang 3 jam ya, misalkan. Itu teman. Jadi nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian Al-Baghawi membawa asar dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Mujahid mengatakan juga dari Mujahid ya, bahwa Lahqab ada yang mengatakan 43 hikban, 43 hikban ya. Satu hikban 70 kharif. Ya, satu kharif 700 tahun. Satu tahun berapa? 360 hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Tinggal dikalikan para jemaah. Kalau berada di neraka, ya, labithina fiha ahqaba. Ya, labithina fiha ahqaba. Walhamdulillah. Ini juga demikian Ibnu Katsir, At-Tabari. Yang di sini kesimpulannya adalah apa? Yaitu satu hari di akhirat sampai 1000 tahun. Dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Nah ini ya 1000 tahun para jemaah rahmati Allah. 1000 tahun. Nah mari kita jadi perhatikan nih. Dan umur kita cuman kebanyakan 60 sampai 70. Itu saya tadi bilang kalau 100 tahun. Kalau 100 tahun, 1000 tahun kan 10%. Sehari 20 jam, 10%-nya 2,5 jam. Kalau umur 100 tahun. Kalau cuma 30, 40, 50, apa bandingannya? Tidak ada bandingan. Tapi dunia indah. Ya. Bagi yang melihat keindahan-keindahan yang ada. Dunia menakutkan bagi orang-orang yang ditakuti dan ditakut-takuti oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya. Adapun setan menakut-nakut kalian dengan kemiskinan dan menyuruh dengan apa? Perbuatan keji. Ini para jamaah rahmati Allah. Apa kata beliau? Fa'ayyuma aula bil akil. Kalau begitu, mana yang lebih utama? Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Itharul ajil fi hadhil muddatil yasirah wa hirmanul khairid daimi fil akhirah. Mengutamakan yang segera, yang cuma waktunya sedikit dan sebentar. Ya, dan terhalang dari kebaikan yang ad-daim, yang abadi kelak di akhirat. Mana yang akan dipilih? Nah, sekarang kita harus rekonstruksi ulang cara pandang, cara hidup kita. Quran dan Sunnah tentu menjadi pijakan. Kalau memang masih betul-betul belum bisa ya merubah, kita harus berusaha untuk merubahnya. Dengan apa? Dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang satu sisi dunia itu indah bagi mereka yang memang barangkali mendapatkan keindahan-keindahan. Namun bisa tertipu, bisa tidak.
Sebagaimana sudah kita sampaikan, kalau orang itu diberi dunia dan ilmu, maka dia akan menggunakan dunia dengan ilmunya di jalan Allah. Kalau diberi ilmu, maka dengan ilmunya dia berangan-angan seperti orang dapat dunia, di mana dunia digunakan di jalan Allah. Tapi kalau orang itu diberi harta, tapi tidak diberi ilmu, maka dia gunakan bukan di jalan Allah, hak Allah tidak diberikan. Apalagi sudah tidak ada ilmu, tidak ada harta, maka dia ingin seperti orang itu. Mana yang paling besar kedudukannya, yang paling tinggi? Orang yang dapat ilmu dan harta, yang ia gunakan hartanya di jalan Allah. Baru orang berikutnya sama dengan yang pertama tadi. Ini para jamaah rahmati Allah. Amtarku syai'in saghirin hakirin munqati'in an qaribin. Atau dia meninggalkan sesuatu yang kecil, remeh, terputus dalam waktu dekat. Liya'khudha ma la qimata lah wa la khatara lah wa la nihayata li'adadi wa la ghayata li'amdihi. Ya. Jadi bagi orang berakil mana lebih utama? Mengutamakan yang segera, yang cuma waktu sebentar di dunia sehingga tidak terhalang dari akhirat, atau dia memilih ya yang sedikit, yang remeh, yang akan terputus, kita akan tinggalkan semuanya untuk mengambil ya apa yang tidak ada manfaat baginya, ya, tidak ada bagian baginya, yang tidak ada nihayat li adadi, yang tidak ada yaitu apa? Akhir dari hitungannya, dan juga tidak ada akhir dari jaraknya, itu negeri akhirat. Ya. Itu para ikhwan rahmat Allah. Wa amma qaulul akhar la atruku mutayaqqinan limashkukin fi. Ada yang mengatakan yang lain, aku tidak akan meninggalkan yang yakin gara-gara yang masih meragukan. Ini kalau ragu akhirat keterlaluan. Ya. Mungkin bagi sebagian orang waliyadzubillah benar enggak sih ada balasan? Benar tidak ada, langsung kita tobat dan minta ampun kepada Allah SWT. Bagi orang seperti itu, apa jawabannya? Fayuqalu lahu, kata beliau, katakan kepada dia, dikatakan kepadanya, imma an takuna ala syakkin min wa'dillah wa wa'idihi wa sidqi rusulih au takuna ala yaqinin min dalik. Maka ada dua kemungkinan, entah engkau ragu dengan janji Allah dan ancaman Allah, dengan kejujuran Rasul-Rasulnya, atau kamu yakin terhadap hal itu. Fa in kunta ala yakinin, kalau memang kau yakin, fa ma tarakta illa darratan ajilatan munqati'atan faniyatan min Qur'an kurbin. Jika engkau yakin, maka fa ma tarakta, tidaklah kau meninggalkan kecuali darratan ajilatan munqati'atan qaniyatan an kurbin, kecuali engkau meninggalkan yaitu apa? Biji yang sebentar, yang segera, yang terputus, yang akan habis dalam waktu dekat. Artinya kalau kita yakin akan janji Allah, maka kita akan meninggalkan biji-bijian yang sekarang, mungkin biji jagung. Kan ada mengatakan satu biji jagung lebih baik karena kontan daripada apa? Sekian permata yang masih dijanjikan. Ini saking apa ya? Begitu cintanya dunia dan begitu terkecohnya. Dia mengatakan, lebih baik bagi saya diberi satu butir kacang hijau, satu butir kacang tanah, karena bisa langsung dimakan kontan, daripada dijanjikan dengan permata. Belum tentu permatanya masih digali, masih tidak tahu. Nah, maka kalau orang seperti ini, ya, katakan kepadanya, kamu ragu atau yakin dengan janji Allah dan dengan ancaman Allah, dengan kebenaran yang dibawa para rasulnya. Kalau memang kamu yakin, maka apa? Kamu akan meninggalkan biji-biji itu. Ini beliau memberikan perbandingan begitu tajam gitu ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Begitu jauhnya, sampai perbandingan itu biji dengan permata. Kalau memang kamu yakin dengan janji Allah, tinggalkan tuh biji-biji itu. Kamu akan meninggalkan, yang akan hancur, akan busuk. Kenapa? Li amrin mutayaqqinin, untuk perkara yang kamu yakin.
la syakka fih, yang tidak ragu di dalamnya, wala in qita'alahu, yang tidak akan terputus. Nah, di sini yang akan memberikan yakin kepada kita ya ayat-ayat Allah Ta'ala, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Tadi kita dengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, kita dengar hadis Nabi SAW tentang masalah kehidupan dunia ini para jemaah. Ulama diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah menjelaskan perbandingannya, ya, ketika mengisahkan tentang orang yang begitu tertipu karena kecintaan dunia, sampai mengatakan satu biji kacang misalkan, satu biji jagung misalkan, satu biji kacang hijau itu lebih baik karena kontan langsung bisa dimakan dibandingkan dengan permata yang masih dijanjikan. Sampai seperti itu, ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, apa kata beliau? Ya, tadi kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Firman Allah surah Al-Anfal yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman kita. Ya. Nah, mari kita selalu mencari tambahan iman agar kita tidak terkecoh dan tidak tertipu. Wa in kunta ala syakkin, kalau engkau ragu, faraji ayatir Rabbi ta'ala ad-dallata ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi 'anillah. Kalau kamu ragu, silahkan kamu lihat, kamu merujuk kepada ayat-ayat Allah, ya. Ayat Allah ada dua, ikhwan. Ayat kauniyah, ayat syar'iyah, ya. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah yang menunjukkan tentang apa? Adanya Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, keesaan Allah, benarnya para rasul, ya, benarnya para rasul ketika mengabarkan perkara itu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa tajarrad wa kum lillah nadiran aw munadiran. Kemudian setelah itu, setelah melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, coba kamu lepaskan dirimu, bebaskan dirimu, dan berdirilah di hadapan Allah untuk apa? Munadharah, untuk berdebat. Kalau memang kamu benar, ya, hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi ar-rusul sallallahu alaihi wa sallam wal haqqul ladzi la syakka fih. Sampai jelas bagimu, ya, bahwa apa yang dibawa para rasul sallallahu alaihi tentang Allah itu hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna khaliqa hadzal alam wa rabbas samawati wal ardi ta'ala wa yataqaddas wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Bahwa pencipta alam ini yaitu Allah Ta'ala, Rabbnya langit dan bumi, Allah Maha Tinggi, Maha Suci. Suci dari apa? An khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Suci dari apa? Dari tidak pasnya apa yang disampaikan oleh para rasul. Artinya apa yang disampaikan para rasul sudah pasti benar. Tidak mungkin ada perselisihan, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian kita tutup. Itu dalam surat apa itu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya. Maha suci Allah, Maha suci Allah, subhana rabbika. Dalam surat As-Saffat ayat 180, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-Saffat 180 sampai 180, ya. 2. Maha suci Rabb, subhana rabbika rabbil izzah.
Rob yang memiliki kemuliaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Orang Kristen mengatakan Allah punya anak, Allah maha suci dari itu. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah, maha suci dari itu. Orang-orang musyrikin mengatakan Lata Uzza anaknya Allah, maha suci daripada itu. Begitu pula orang-orang yang mensifati dengan sifat yang tidak benar, seperti Jahmiyah menolak sifat Allah. Orang yang mentakwil sifat Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Jadi para rasul itu memberikan sifat Allah, ya, dan dijamin selamat dari aib-aib, selamat dari yang tidak benar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ya, dah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekalian kita tutup ya kajian ini, dan saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkan faedah-faedah ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Silakan. Pertanyaan pertama via telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Prianto, Pak. Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya supaya Ustadz nanti bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak ya. Iya. Sudah? Iya, udah, Pak. Silakan. Oh iya. Pak, untuk mungkin di luar tema, Pak. Kita itu pernah dizalimi masalah diserobot tanah kita, Pak. Halo? Ya, terus? Langsung Pak pertanyaannya. Iya, kita itu pernah diserobot tanah kita, Pak, oleh orang. Kita itu apakah kedoliman itu bisa berpahala ke anak cucu kita gitu, Pak? Padahal itu kan tanah yang apa ya? Yang untuk anak cucu kita gitu, nanti gitu, Pak. Bisa mewariskan enggak gitu kedoliman itu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Fadhil Ustaz. Memang berbuat dolim pada apa saja tentu dilarang, ya. Sebagaimana Nabi bersabda dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan dolim pada diriku, dan juga kalian jangan saling berbuat dolim. Termasuk di sini mengambil tanah, ya. Nabi bersabda, man dzalama shibron minal ardi tuwiqa yaumal qiyamah min sab'i ardin. Rawahul Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah. Barang siapa yang dolim satu shibron, satu jengkal segini, ya, sampai 1 meter dari tanah, akan dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi kelak pada hari kiamat. Berat, ya, berat. Nah, ketika kita terdolimi oleh orang lain, orang membalas kedoliman orang lain boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Seperti Allah Ta'ala berfirman, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Barang siapa dolim kepada seorang, boleh dia membalas semisal, ya, semisal. Nah, maka di sini kalau membalas itu melihat apa? Melihat maslahah dan mafsadatnya. Kalau memang lebih besar maslahahnya adalah membalas, silahkan. Karena terkadang orang itu dalam bahasa Jawa dikei hati ngerogoh rempelo, kasih hati minta jantung, ada yang begitu. Tapi kalau memang tidak, memberi maaf itu lebih baik. Nah, tapi kalau tanah diserobot dan dipakai sementara dia perlu, ya silahkan, ya. Namun seandainya enggak, tanah saya masih 50 hektar misalkan, ya cuma diambil sekian meter, ya enggak, silakan, ya, direlakan misalkan, dapat pahala. Apalagi orang itu perlu, ya, dapat pahala.
Dapat pahala, bagaimana tidak? Rela atau tidak rela, jadi pahala. Rela berarti membantu orang yang perlu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang bersiapa meringankan beban orang beriman di dunia, diringankan bebannya nanti pada kiamat. Tidak rela dapat pahala, iya. Pahalanya apa? Dari orang tersebut ya, dipindah, ditransfer ke kita. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyan hasanatuhu qabla an yudama alaih ukhidha min khatayahu faturihar alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat? Orang yang bangkrut, orang tidak punya harta, tidak punya uang. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat dan yang lain. Tapi dulu mencela fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Sehingga apa? Diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang ini. Ya, sampai habis pahalanya, masih punya kedoliman yang banyak. Baik harta, kehormatan atau darah, akhirnya apa? Setelah habis pahalanya diberikan, masih banyak dosanya, akhirnya dosa orang yang didolimi itu diberikan kepada orang yang mendolimi, sehingga dilempar ke dalam api neraka. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Berikut kami angkat kembali, silakan masih di layanan telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita kan sudah mengikuti kajian sunnah beberapa tahun. Kalau udah mengikuti kajian sunnah itu kan seharusnya kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan itu. Tapi gimana ya Pak Ustadz, kita itu kan terutama khususnya saya pribadi kan manusia ya Ustadz, kok sulit ya untuk mengikuti. Misalnya Ustadz, kita dizolimi orang, kita disakiti orang, terus untuk menerima begitu saja kok sulit. Gimana ya Pak Ustadz, misalnya teman saya meneror saya, punya masalah paham sedikit, saya sudah minta maaf tapi dia neror terus. Ya, kita kan cukup. Kita bukan malaikat ya Pak Ustadz, bukan nabi itu. Tapi akhirnya saya membalas kejoliman dia gitu Pak Ustadz. Baik. Mana ya Pak Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ditunggu nasihat dan jawabannya ya Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Yang salah yang mana tadi itu ya? Yang meneror apa yang diteror? Karena sudah minta maaf. Berarti Ibu yang salah pada orang, minta maaf tapi kau masih diteror. Ya, sudah minta maaf. Ya. Atau yang mana yang salah? Yang pasti ya, siapapun yang salah atau yang benar, memang memberikan maaf itu bukan perkara yang mudah. Ya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada permusuhan kamu dengan dia, maka menjadi pertemanan yang baik. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang punya kesabaran. Dan itu tidak akan didapatkan yang bisa berikan makhluk itu kecuali orang yang punya zuhadzin adzim, karunia yang sangat besar. Tapi ingat ya, kalau kita memaafkan orang itu lebih baik. Namun ternyata tidak semua orang bisa memberikan maaf. Dan juga tidak semua orang mau minta maaf. Jadi ada orang yang salah tidak mau minta maaf, ada orang yang sudah minta maaf tidak mau ngasih maaf, ada orang minta maaf tidak minta maaf ngasih maaf. Nah, tinggal pilih yang mana. Ya,
Kalau saya tinggal pilih kondisinya. Kalau kondisi seperti yang tadi, prinsip jika ati ngerogoh rempelo, nah itu baru. Tapi ada orang yang memang punya salah tidak mau minta maaf, gengsi. Ada yang seperti itu. Nah, tinggal perkaranya apa? Ya, kalau perkaranya hanya sepele, tapi kalau perkaranya berat, kembali kepada haknya masing-masing. Semua ada apanya? Ada pilihan-pilihan. Ya, ada pilihan-pilihan. Para ikhwan sekalian, karena tidak semua orang ya memberikan maaf tanpa diminta. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat malu min sadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza wa man tawadha'a lillah rafa'ahu." Rawahu Muslim. Ya. Nabi bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah memberikan, ya, wa ma zadallahu bi'affin illa 'izza. Tidaklah Allah tidak berikan kepada orang yang berikan maaf kecuali akan diangkat izza, kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Jadi memberi maaf ada dua, diminta atau tidak diminta. Diminta atau tidak diminta. Ya. Tinggal apa? Kembali kepada person masing-masing. Semua boleh milih ini, boleh milih itu. Melihat apa? Melihat kemaslahatannya. Melihat apa? Melihat kondisinya. Itu ikhwan sekalian. Jadi kepada ibu penanya, kalau ibu sudah minta maaf, kemudian ya tidak ada ampun bagimu, wah ini yang susah. Ya. Jangan sampai kita punya seperti itu. Kalau minta maaf, maafkan sudah. Iya Pak, saya salah begini. Ya sudah, jangan diulangi. Ya, itu. Udah clear, enak di dunia. Nanti nuntut di akhirat. Nanti kalau tidak, maka dikontoroh sebelum masuk surga. Ya, kalau seandainya dia berhak masuk surga, dikontoroh, dibersihkan dari orang-orang yang pernah disakiti. Ya, dikisos di situ. Dikisos, dikontoroh. Kontoroh itu berada di antara jusur, antara sirat dengan surga. Di situ. Tapi kalau memang ibu sudah minta maaf, masih diteror, sudah minta maaf, ya mau apa lagi? Sudah minta maaf. Ya. Apakah perlu memberikan kompensasi supaya dia lepas dari terornya? Saya tadi masih agak rancu. Ya, sudah minta maaf kalau diteror, berarti yang salah yang bertanya tadi ya. Saya pikir yang bersalah orang lain kepada dia. Ya, maka saya jawab semuanya. Siapapun kita ada pilihan-pilihan jawaban tadi. Ya, kalau memang kita melihat kesalahannya, kesalahan kecil, ya kenapa nggak dimaafin? Ya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang bersifat sistemik dan mempengaruhi banyak orang, ya tentu saja harus benar-benar minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait dengan harta manusia, dengan darah manusia, dengan harga diri manusia. Tidak main-main. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah. Silakan. Terima kasih. Bagaimana hukumnya dengan tetangga yang selalu membuat ribut di rumah tangganya sendiri? Akan tetapi karena kita berdekat dengan rumah, kita merasa terganggu dengan setiap hari mereka mengadakan keributan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, segala sesuatu yang menurut kita adalah sebuah kemungkaran, maka cegahlah. Ya, cegahlah kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi fa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melakukan kemungkaran cegah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Kalau ada keributan, berarti ada perselisihan. Kalau ada perselisihan, berarti ada yang salah dan benar, dolim dan terdolimi. Maka Nabi menyuruh unsur ahoka doliman au matluman. Tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Sahabat bertanya, kalau yang didolimi kita bantu, masuk apa? Paham. Tapi bagaimana orang yang dolim ya Rasul? Cegah dari perbuatan dolim.
Nah, dengan demikian, jangan kalau melihat perkeributan, jangan langsung menjas ini dolim, ini madlum. Jangan dulu. Itu namanya terburu-buru menghukumi sesuatu. Ya, teliti dulu. Oh, permasalahannya begini. Oh, masalahnya ini. Baru setelah banyak penelitian, oh ini dolim, ini madlum. Ini yang dolim, ini yang didolimi. Baru, ya. Bukan keributan, wah ini begini, ah ini begini. Hanya sepihak melihat dari sesuatu, keributan itu. Karena biasanya kalau orang yang ribut, biasanya apa? Masing-masing membela diri, itu pasti sudah. Pasti bela diri. Ya, maka jangan terburu-buru. Nabi suruh, tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Kalau yang dolim, cegah dari perbuatan dolim. Yang didolimi, ya tolong supaya tidak terdolimi. Sahabat mengatakan, kalau yang didolimi ya pantaslah, ya dihibur, sabar, apa. Kalau yang dolim, ya cegah dari perbuatan dolim. Nah, supaya tidak salah pasang, yang didolimi diberi obat seperti yang dolim. Yang dolim diberi obat seperti yang terdolimi. Salah tidak? Ya salah. Karena salah apa? Salah kaprah menyikapi. Menyikapi yang terdolimi seperti yang dolim, menyikapi yang dolim seperti yang terdolimi. Itu namanya keributan seperti itu. Yang namanya keributan, pasti orang saling membela diri. Orang bela diri, ya tidak menutup kemungkinan ada yang tidak fairnya dalam ngomong. Sehingga kita pun juga harus hati-hati. Ya. Nah demikian. Nah kalau seperti itu, kalau sudah jelas, kan tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Berarti kita harus jelas mana yang dolim, mana yang didolimi. Kalau terbalik, yang dolim dikasih obat seperti yang terdolimi, yang didolimi, yang terdolimi seperti yang dolim seperti yang terdolimi. Yang terjadi apa? Yang nggak bakal terima. Ya, namun demikian damaikan keduanya. Tolong yang dolim dan yang terdolimi. Ya, kalau belum jelas sikapnya, ya damaikan keduanya. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, Ustaz, berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, sebagai manusia normal di keadaan seperti ini kita sering merasa kurang puas dengan sikap yang saat ini sedang kita rasakan, pengaturan tentang buruh dan pekerjaan yang kami rasa menjadi takut diri kita nanti akan kehilangan pekerjaan, dipecat dan sebagainya. Bagaimana sebagai seorang muslim yang benar menyikapi keadaan yang saat ini sedang terjadi, Ustaz? Silahkan. Apapun yang terjadi, seorang muslim harus meyakini bahwa tidaklah terjadi sesuatu atau apapun terjadi, semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan adanya kesimpang siuran dan ketidakjelasan tadi disebut dengan pekerjaan, maka orang yang beriman ketika dia melihat kepada sabda nabinya tentu harus bersabar melihat seperti itu. Antara hubungan bainal hakim wal mahkum, antara penguasa dan rakyat. Ya. Jelas memang barangkali tidak familiar dan tidak populer, ya. Nabi bersabda, sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adartu dzalik? Qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan hidup, akan ada sepeninggalku nanti a'immatun, para pemimpin yang punya sifat tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku. Ya.
Kemudian apa? Ada di antara mereka pemimpin-pemimpin yang diktator, berhati setan, yang bersarang di jasad manusia. Jadi kejam, ya. Lalu Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai masa seperti itu?" Nabi tidak menyuruh untuk berontak, ya, tidak menyuruh untuk yang lain. Tapi ini memang tidak populer, tapi ini hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Tasma' wa tuti', dengar dan taati. Ya, wa in ukila maluk wa duriba dhahruk, meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul. Begitu pula Nabi juga menjelaskan. Ini jelaskan, ya. Artinya kita harus bersabar, mentaati hal yang sesuai dengan perintah Allah. Ya, kalau tidak sesuai dengan perintah Allah jangan ditaati, tidak boleh siapapun yang merintah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wa inna ma ta'atu fil ma'ruf, taat hanya untuk yang ma'ruf saja. Tapi kalau harta diambil, ya kita sabar. Sabar, disuruh sabar, ya, oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha bi yadihi falyakhlu bihi fa in qubila minhu fadha wa illa faqad adda alladhi alaihi." Rawahu Ibnu Abi Asim wa sahhahu al-Albani rahimahullah taala. Oh, barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada pemerintah, kepada penguasa, maka jangan disampaikan di depan umum dengan terang-terangan. Hendaklah ambil tangannya di depan yang sepi, sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Silakan diperiksa sumber-sumbernya, ya, dipahami apa makna dan maksudnya. Itulah yang saya pahami dan saya pelajari. Ya, namun memang tidak populis, tidak familiar, mungkin tidak cocok dengan sebagian orang, tapi kita sebagai mukmin tentu beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Barangkali hati tidak bisa dan sulit untuk menerima, tapi ingat, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai apa? Hakim, menyelesaikan urusan antara mereka dan menerima dengan keputusanmu dengan sebenar-benarnya, dengan penerima sebenarnya, tidak ada haraj, tidak ada rasa berat dalam hatinya. Demikian, ya. Dan inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maka jawabannya bersabarlah, mohon pada Allah Ta'ala, pasti ada hikmahnya. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak suka, yang kamu benci, yang kamu tidak inginkan, yang mengganggu pikiran kita, nanti kita bagaimana nasibnya, itu bisa jadi lebih baik bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka, yang kamu inginkan, yang menjanjikan, bisa jadi itu tidak baik bagimu. Allah Maha tahu, sementara kalian tidak mengetahui, para jemaah rahmat Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.